SMP yang terdekat SMP mana? Itu Pak Bungur Sari 2 kan zonasi. Oh zonasi. Oh di Timar benar Bungur Sari 2. Bungur Sari 2 kawin nama kan Bungur Sari hiji. Saya kota bangunan anak pergi yang kan seseorang kan itu. Tapi orang tua teh nya seorang mulu soalnya kan sesak Pak. Kota namun lebet kalau berkas tadi tuan arah kasih bodas. Zonasinya lebetnya kali itu. Secara wilayah dekat ke mana? Emang catat tadinya kami diambil garis lurus. Kami di pinggir jalan, tapi kan masuk deui kalau ke. Ibu nyebrang. Nyebrang. Iya SMP biasanya. Sami nyebrang ke tebih deui di sisi jalan kan kainan Batang nunggu Sari 2 teh hiji mah. Ari itu mah kalau berpisah. Oke nanti. Akhirnya seueur lintas kabupaten, sekolahna lalebet ka swasta. Oh, nanti kita kasih tahu. Islam lalebet. Oh, nanti saya telepon kepala dinas pendidikannya, kepala dinas pendidikannya. Soalnya kan kita mah irisannya banyak gitu kan, wilayahnya berbatasan. Saya telepon kepada dinas pendidikannya supaya jadi pertimbangan. Alhamdulillah. Ya. Pak Kadis, ini saya lagi di SD Cinangka. Di Cinangka. Ya Cikopo. Nah, mereka teh kan zonasinya masuk ke SMP 2 Bungur Sari. Nah itu ada keluhan, itu merasa ke SMP 2 itu lebih jauh karena harus nyebrang dan angkutannya tidak ada. Akibatnya banyak anak SD di Cinangka akhirnya ke sekolahnya ke Kerawang. Tapi di tempat sekolah di Dangder kabupaten. Jadi ada pilihan oleh Bapak, upayain aja tahun ini bangun sekolah di Dangder, lebih dekat jaraknya. Gitu. Dan kalau enggak sekarang mereka ke SMP 1 aja. Ini aspirasi dari para guru dan murid. Gitu. Jadi mereka akhirnya banyak ke sekolah swasta di Kerawang. Tidak meneruskan ke SMP 2. Ya. Ya begitu, Pak. Siap, nuhun. Udah, Bu. Alhamdulillah. Ayo, tepuk tangan dong. Berkah dari Neng Febri. Kan setiap peristiwa ada hikmahnya. Iya, makanya Febrinya harus semangat sekolah. Febri semangat nggak? Feb, semangat. Udah lupakan dia dulu untuk sementara. Habis inget terus sama pacarnya. Ya kan ke sekolah SD Cinangka tuh. Pertama palaponnya udah pada bolong, malu-maluin aja. Lapon. Kalau sekolahnya sih bersih ya, tapi memang udah lama nggak diganti, jadi itu harus segera diprogramkan. Yang kedua sekolahnya terlalu sempit itu, ya kan? Yang ketiga itu anak, itu kan dia harusnya SMP-nya SMP 2 tuh, SMP 2 zonasinya. Nah mereka tuh kejauhan karena nggak ada mobil yang lurus belok kanan, kan nggak ada. Tapi nggak ada angkutan. Nggak ada angkutan, akibatnya banyak mereka itu sekolahnya ke swasta, ke Kerawang, kan nggak bagus dong. Karena tugas kita. Nah termasuk itu si anak yang punya pacar tuh kelas 6 SD itu saya udah minta hadiah tuh. Nanti didampingi untuk masuk SMP. Jangan ada kejadian lagi. Putusin sama pacarnya nggak? Enggak, jangan dong, itu hak setiap orang, nggak boleh. Kan masih anak-anak nggak boleh pacaran. Siap. Ya, kamu harus ada langkah-langkah penanganan. Kalau yang SMP rencana kan dibikin SMP baru Dangder. Dangder. Bikin tuh, cocok tuh kalau Dangder. Dangder itu udah masuk perencanaan, tapi memang anggarannya belum ada. Harus ada. Jangan nggak ada. Terus yang SD Cinangka itu kan usulannya pernah dulu diusulin ke pusat, ke Kemendiknas, yang Bapak yang ke PUPR. Ya udah, ya mudah-mudahan itu masuk. Iya, jadi harus recek kalau sekolahnya udah bersih, bagus, pohon-pohonnya udah hijau-hijau. Ya walaupun butut tapi dirawat dengan baik. Artinya guru lebih baik dibanding dengan anggaran. Ya, gitu loh. Banyak orang yang sekolahnya bagus di tempat lain, gurunya malas. Ini gurunya bagus, anggarannya malas. Itu ininya, berarti dari kitanya. Iya, harus berjuang. Bagaimana sekolah itu keren-keren. Anggarannya harus banyak. Iya, begitu dong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kemarin saya dipanggil oleh Kang Deddy Mulyadi masalah Febrianti dan sekolahnya. Pertama, sekolah
Di situ anak-anak kelas 6-nya itu terkendala masalah jarak karena secara zonasi itu lebih dekat ke SMP 2 Bungur Sari, tapi secara mobilitas ya, kecepatan, kemudian transportasi itu lebih mudah ke SMPN 1 Bungur Sari. Beberapa alternatif udah kita siapkan, apakah kita menyiapkan mobil angkutan untuk warga desa Cinangka biar bisa ke SMP 2 Bungur Sari, menambah kelas di SMP 1 Bungur Sari, atau membangun USB. Tapi kemarin setelah kita lihat ke Dangder, tempat USB baru, unit sekolah baru, kalau kita mau bangun SMP akan berdampak pada berkurangnya siswa di SMP yang sudah ada, di SMP BBC 3. Jadi nanti kalau dibangun sekolah di Dangder, ternyata siswa-siswa SMP BBC 3 itu akan berkurang, akan kosong. Jadi sepertinya kita akan kasih alternatif mereka, kita siapin angkutan atau menambah kelas di SMPN 1 Bungur Sari. Itu yang penting, anak-anak sini harus bisa sekolah, Febrianti harus bisa sekolah. Ini kita udah sampai ke sekolahnya nih. Nah, ini SD Negeri Cinangka. Ini sekolahnya hijau, banyak tumbuhannya. Nah, ini sekolah sini udah melaksanakan program Tatanen di Balai Atikan. Program untuk menyadarkan warga sekolah terhadap lingkungan alam. Assalamualaikum. Udah, Mang. Alhamdulillah. Pak Haji sehat? Alhamdulillah. Sehat. Allah. Masuk berapa persen? 50%. 50% ya, mulai Senin sekarang ya. Iya. Kalau kemarin kan 25%. Oke. Nah, kita sekolah ini di SDN Cinangka. Sekolah ini zonasinya masuk ke SMP 2 Bungur Sari ya? Bungur Sari, Pak. Ini kepala sekolahnya. Ya. Masuk ke SMP 2 Bungur Sari. Nanti kita alternatifnya apakah di Dangder dibikin sekolah, disiapin angkutan, atau nambah kelas di Bungur Sari 1. Ya. Tapi kalau kemarin saya bikin SMP di Dangder, itu nanti akan ada sekolah SMP yang kosong. Oh, SMP iya. BBC 3. Kasihan. Ya. Makanya kita alternatifnya siapin mobil bus, karena kita ada mobil angkutan sekolah, simpen Ya. ke Bungur Sari 2, atau nanti kita Bungur Sari 1 ditambah kelas. Ya. Yang penting anak-anaknya harus sekolah semuanya. Ya. Mana anak-anaknya, di mana kelasnya? Nah, ini sekolahnya banyak tumbuhannya nih. Di program Tatanen di Balai Atikannya udah jalan. Ini siapa? Febri, Pak. Oh, ini. Ya, Pantesan udah gede. Ini adiknya, Pak. Ini adiknya. Sama Kadis aja udah sama tingginya. Bongsor kayaknya. Bongsor. Ini Ini adiknya. adiknya. Oh, yang kemarin di tol sama. Iya, sama. Ini siapa namanya? Namanya siapa nih? Coba maskernya dibuka. Buka maskernya. Namanya Hah? Nur Aini. Nur Aini, ini Febrianti. Febrianti. Nah, di kita kan ada program. Ini Febri mana? Sini Febri. Sini kamu harus bisa. Kamu bisa masak belum? Masak. Nyambel bisa tuh? Bisa. Masak sangu bisa? Bisa. Masak sangu bisa ya? Nyambel bisa? Ya, nasi goreng bisa? Bisa. Ngarebus cai bisa? Nah, ini udah ditanamin buah-buahan biar mereka, anak-anaknya itu mengenali lagi tumbuh-tumbuhan yang bisa dikonsumsi ya. Cabe. Ya, kayak gini itu di Purwakarta itu wajib ada di sekolah-sekolah, diajarkan kepada anak-anak, pada anak-anak sekolah. Guru-gurunya harus bisa, siswa-siswanya harus bisa. Ini cara ngolah tanah seperti ini, cara menata halaman sekolah. Ini kan pakai bata nih. Pakai bata. Ini dulunya nggak kayak gini kan. Dulu kumuh kan di sini kan. Banyak rumputnya. Sekarang ada pohon cabe. Cabe nih, ada bayam Brazil, ada katuk. Ada bayam tuh. Bayam, ada terong. Ini ada upaya kita agar guru-guru menjadi pelopor perubahan. Sekolah harus menjadi pelopor perubahan. Perubahan untuk siapa? Untuk dirinya. Untuk siapa? Untuk anak-anak didiknya. Untuk Febri nih. Nih sini. Nih, kamu harus mengenali lagi ini. Ini katuk. Ini bayam Brazil. Ini cabai. Yang bisa ditanam oleh kamu di rumah. Kalau tidak punya tanah, Pak, bisa
ditanam di ember bekas, ya kan Pak? Ya. Bisa ditanam di ember bekas. Bagaimana caranya? Ada tanah, ada kotoran hewan kita manfaatkan untuk pupuknya. Jadi naon? Sabena tuh guru meuli lamun hayang nyambel. Geus duitna teu boga. Ya. Kan ibu kamu dapat sehari berapa kemarin? 25.000. 25.000 kan? Ya. Penghasilannya jajan adik kamu berapa kemarin? Katanya 10.000 apa 15.000 Neng? Jajan teh? 20. Oh 5.000. Nah, lamun 25.000 bebenangan. Jajan 5.000. Tinggal 20.000. Oke. Cabe kudu meuli hayang nyambel. Sayuran kangkung hayang meuli. Beat. Nah, tapi kalau kamunya rajin nanti nih, guru-gurunya ngajarin ke anak didiknya sama ke orang tuanya, di rumah mau nanam katuk, mau nanam cabe kayak di sekolah, mau nanam bayam, kangkung kayak di sekolah, itu kan nggak harus beli. Maksud saya itu ke sana. Jadi apa? Kedaulatan pangan itu dimulai dari rumah-rumah penduduk. Biar apa? Biar tidak dimain-mainin sama para pemilik modal. Biar apa? Biar mereka mau inflasi, mau nggak ada duit, mereka masih tetap bisa makan. Karena apa? Di rumahnya ada kangkung, di rumahnya ada katuk, di rumahnya ada cabe, gitu ya. Apalagi kamu katanya pengen kawin, benar? Bener ya, kamu mau udah gede, udah kayak anak SMA. Kamu kayaknya dulu ibunya makanin kacang panjang waktu hamil. Doyan tuh kacang panjang? Enggak. Hah? Enggak. Kamu kalau makan pakai apa kesenangannya? Sayur. Paling seneng makan apa? Makan apa? Febrianti. Kamu lahir Februari ya? Febrianti, Februari itu pasti. Tanggal berapa? Hah? 14. Tanggal 14. Oh, tanggal 14. Wah, itu hari Valentine Day. Ah, iya, kamu lahirnya. Ini siapa namanya tadi, Neng? Hah? Nur Aini jajannya sehari berapa? 5.000. Mamahnya tiap hari nyari barang bekas. Katanya sih kemarin waktu ditanya sama Pak Dini, penghasilannya sehari berapa ya? 20.000. Iya, sih 15. 20.000 ya? Kadang 15. Ambil 5.000, tinggal berapa? Tinggal 15.000. Kamu berapa dikasih jajan sama mama kamu? 3.000. Hah? 3.000, udah 8.000 tuh. Berarti sisanya tinggal 12.000. San meuli cengek lamun teu daek melak kawas kieu. Ayo sini nih. Kamu kesukaannya makan apa? Bayam. Iya. Bayam. Bayam itu bisa dipelak kawas ini. Boga pelak bayam dari rumah. Enggak. Tuh, ari karesepna dahar bayam tapi di imah tuh bisa teu melak bayam, padahal ini bisa gampang, Neng. Dipurulukeun we di imah. Jadi, ini enggak gampang pisan ini kayak gini. Ini habis dipanen. Nah, ini udah pada tua nih. Karena ini bisa, Neng, bisa nanti katuk, bayam, kangkung. Jadi maksud Bapak ngayakeun program tatanen di Balai Atikan itu untuk apa? Agar anak-anak, orang tua mau nanam lagi kayak gini nih di rumah, di sekolah. Diajarkan oleh siapa? Diajarkan oleh bapak gurunya di sekolah. Pak guru nage sami di bumi nak ada pepelakan. Itu mulai dari kita, karena sekolah itu menjadi pusat perubahan. Iya naon? Makan dari rumah bawa. Wah. Nah, di Purwakarta itu tiap hari anak-anak karena harus makanan sehat, harus bawa bekal makanan dari rumah. Kan kita bicara generasi emas. Kalau bicara generasi emas itu ya makanannya harus yang baik, nggak boleh yang sembarangan beli, belum tentu sehat gitu ya. Sehat nggak apa-apa, beli sehat nggak apa-apa kalau punya duit. Kalau nggak punya duit gimana? Jadi anak-anak di Purwakarta harus bawa bekal makanan ke sekolah. Febri bawa nggak? Kenapa nggak bawa ini? Oh, duaan. Oh, ini adik kakak. Jadi ini buat siapa? Kamu namanya? Siapa namanya? Ini buat Nuraini, ini buat Febrianti. Ini masih utuh satu nih. Kamu nggak makan berarti? Belum makan.
Katanya belum. Bawa semua ya anak-anak ya. Bawa. Bisa periksa loh. Minumnya. Ada ya. Nah ini kita itu pengen sehat ya anak-anak ya. Gak akan pernah tercipta generasi emas. Otaknya bagus, sehat, keterampilannya bagus, tapi badannya nggak bagus, nggak sehat, nggak terbentuk, nggak akan terjadi. Generasi emas itu apa? Badannya sehat, raganya sehat ya, kemudian pikirannya hebat, hatinya hebat juga. 3 hal. Nggak bisa generasi emas dipilah-pilah cuma pinter doang, nggak sehat, nggak bisa. Makanya dari mana? Dari sekolah mulainya. Biasakan anak-anak bawa bekal makanan dari sekolah, duitnya dihemat untuk kepentingan pendidikan, bukan untuk jajan, beli kuota dan lain sebagainya. Nah ini terus bawa air minum. Air minumnya juga dibawa dari rumah. Kalau dari rumah kan pasti sehat nih, karena ini air putih. Air putih itu air yang paling sehat. Ini air paling sehat. Air putih dibawa dari rumah pasti direbus oleh ibunya. Ini harus dilakukan oleh semua orang tua di Kabupaten Purwakarta yang mempunyai anak-anak di sekolah. Bawa bekal makanan, bawa minuman. Kamu sering bawa nggak? Mana HP-nya? Coba Bapak lihat. Bagus nggak HP-nya? Terima kasih nggak sama Pak Dedi? Berterima kasih. Merek apa HP-nya? Wah, HP-nya bagus. Oppo. Wah, Oppo terbaru nih. Bagus, dipakai belajar ya. Bisa lah. Ini ada kuotanya nggak? Ada. Oke. Udah dikasih kuota. Langsung dikasih kuota. Sadia itu siapa? Bu Sekdis? Bu Sekdis. Teh Lilis siapa? Itu lanceknya. Hah? Lancek. Lancek? Lancek saha? Ya lancek kamu mereka. Lancek kamu, lancek Nuraini gitu. Kamu bukan saudara 3, 1. Kakak 4. Yang pertama? Itu banyak udah menikah 2. Menikah 2. Kamu terus ini. Teh Lilis sudah menikah? Udah. Kalau Andi siapa Andi? Gue gak tahu. Hah? Gue tahu. Nggak tahu. Andi? Masa nggak tahu ini ada nomornya di kamu? Kamu gue kemarin? Itu kan telepon nasab. Hah? Teleponnya nasab. Telepon nyasab ke kamu. Tapi ini jam 21 malam loh. Jam 9 pagi. Jam 21 nih masuk ke kamu Andi. Tapi kamu namain Andi. Ya. Tapi kamu namain Andi. Berarti kamu tahu dong. Enggak. Hah? Enggak. Ini Andi namanya. Gambarnya mobil. Mobil siapa nih? Kenal nggak? Enggak. Kan dia nelponan wae. Oh, teleponan wae. Ke kamu teh. Iya. Tahu nomor kamu dari siapa tuh? Tahu nomor kamu dari siapa? Enggak tahu. Terus ini apa? Kamu dikasih nama Andi dari siapa? Ya, kagak tahu tuh, udah ada di sana. Oh, udah ada di sini. Hari ini, kemarin. Udah dipakai belajar. Ini sekarang belajarnya pakai ini, Bu? Enggak? Pakai daring nggak? Pakai HP nggak? Kebetulan kan kemarin kan pakai Pak. Cuman kan anaknya kan nggak HP-nya hilang. Jadi sementara informasinya melalui tetangganya. Oh iya. Belajar. Kalau sekarang kan udah luring nih, udah ketemu Ya, PTM. Berarti nggak pakai ini lagi? Enggak. Oh iya. HP-nya dimanfaatkan untuk belajar ya, Neng. Mamanya kemana sekarang? Ada. Ada di rumah nggak kerja? Nggak mulung? Nah, kamu udah makan belum? Belum? Karena ada bekal makanan tadi. Makan dong. Kalau Febrianti sekolah SD terus mau apa? Mau apa? Mau kerja? Belum bisa kerja anak kerja mah sekarang harus 18 tahun. Kerja wae 18 tahun kamu kawin. Ya. Kan kemarin udah janji ya mau sekolah lagi. Nah, sekolah. Jadi nanti sekolah. Ini harus di mentorin ya, harus terus dibimbing Pak ya. Sampai ke SMP minimal. Syukur-syukur bisa ke SMA langsung. Kalau ke SMP kan gratis.
Nanti milih mau kemana, ke SMP 1 Bungur Sari atau ke Bungur Sari 2. Saya kan udah mutusin nggak mungkin dibangun SMP di Dangder, karena nanti akan ada sekolah dari sebelah sana yang kesedot, nggak ada muridnya malah, tinggal sedikit. Itu sekarang juga udah sedikit. Jadi nanti solusinya saya akan ada mobil bis sekolah, akan saya simpen di SMP 2 Bungur Sari, khusus ngejemput anak-anak dari sini, gitu. Yang kedua, zonanya kan solusinya udah diatasi ke SMP 2 Bungur Sari. Kenapa banyak yang nggak sekolah ke sana? Kan aksesnya susah katanya. Tapi kalau ada mobil kan jadi gampang, ya nggak? Kamu mau sekolah nggak, Nuraini? Kamu kelas berapa sih? Kelas 2. Oh gitu, masih lama kamu mah ya, harus bener sekolahnya. Oh. Hah? 17 tahun di SMP-nya. Emang kamu udah 17 itu? Kelahiran berapa sih? 2005. Kamu kelahiran 2005, palingan udah tinggi. 2005. Ya nanti kita coba. Kalau nggak bisa masuk ke SMP formal, nanti kita ambil di paket B, ya, biar bisa kerja. Nanti kalau udah paket B, terus kamu 18 tahun bisa diterima kerja, gitu. Atau misalnya paket B nanti bisa sambil kursus menjahit, nanti kerja di garment. Kalau nggak kerja di garment, buka jahit sendiri, gitu. Nanti kan bisa tuh di sini di Alpin kan bisa. Khusus di kayak Elis Sariti kan kayak gitu. Berarti kamu seusia sama Elis Sariti tuh, yang kemarin saya bawa itu udah gede, udah seusia itu ya. Oh ini 17 tahun. Wah, 2 tahun bisa nikah. 2 tahun dia bisa kawin. Kalau mau geus paket B mah geus 18 tahun mah bisa nikah. Bisa baru nikah. Mau. Tapi yang paling penting itu ya, Febri ya, kamu itu harus kan kondisi orang tua kamu itu nyari uang itu susah, ya nggak, Nuraini ya? Kan mama nyari uangnya susah, tapi bajunya pada bagus-bagus nih, dibeli sama mama. Kan kemarin yang berapa sumbangan, Pak? Oh ya, dapat sumbangan. Tapi ini dapat beas perelek nggak? Setiap hari Kamis. Nah ini perelek beras Kaheman setiap hari Kamis mereka juga suka dapat bawa dari rumah, lumayan. Berapa kilo? 15 liter, 5 liter? 5 liter seminggu. Itu di sekolah ini anak-anak yang kurang beruntung itu selalu di seluruh Purwakarta ya, di sekolah-sekolah Purwakarta baik SD maupun SMP, anak-anak yang kurang mampu itu selalu mendapat alokasi beras perelek, beras Kaheman berkah dari siswa-siswa yang lain yang satu genggam dikumpulin semuanya dapat. Kalau nggak anak-anaknya masih kurang, kita bisa kasih ke lansia atau jompo yang ada di sekitar sekolah sini, dianterin sama guru sama anak-anaknya. Febri dapat ya. Febri mah kalau hari Kamis nggak usah bawa beras karena dikasih Febri mah justru. Kita mempunyai program anak-anak harus berhemat ya. Kamu juga nggak boleh jajan. Ya Neng ya. Bikin aja di rumah bunga telang, hayang minuman segar, bikin dari bunga telang. Bikin hayang minuman segar, bikin kombucha, bisa simpen terus. Gitu, sehat itu mah minumannya. Ya, kesukaannya kan bayam, tapi itu boga pelak bayam di imah. Engke mah, Bu, ini harus disampaikan ke seluruh siswa bahwa kita itu harus mulai dari anak-anak kita di sekolah. Mereka akan menjadi orang tua nantinya kan. Terus kayak gitu. Ibu-ibunya juga sama, di rumahnya udah mulai pepelakan, ulah nepika di rumah sampai kudu meuli ngerakeun. Nuraini, kamu kesukaannya makan apa? Telol. Hah? Bayam. Wah, Popeye. Kabeh ya keluarga Popeye. Bayamnya nanti boleh Bu juga nanti kalau di sekolah panen sayur-sayuran ini yang kayak gini prioritas kan.
ya panen cabe ulah dibawa ke kepala sekolah. Nah kepala sekolah panggil loba duit. Cabe kasih sama anak-anak yang kayak gini buat di rumahnya biar hemat. Nanti ajak orang tuanya juga ke sini, lihat nih Bu, nanti di rumah pepelakan. Jadi kita itu mengedukasi bukan hanya siswa loh, sama orang tuanya. Melak dah gampang sampai mah tuh. Nanti panen bayam, panen kangkung, diiketin, kasihin kayak yang anak-anak yang kayak gini di sekolah ini ada berapa? Yang dapat beras kaheman, kasih itu juga sayuran sama cabai. Tapi juga kita harus mendidik, jangan sampai mereka hanya menerima terus, nanti jadi kebiasaan tukang menta-menta. Hina, ya Nura ini hina jadi orang yang tangannya di bawah daripada tangannya di atas. Nggak boleh. Kita harus bekerja, kita harus berhemat, ya. Pelakan, carana kumaha kurangi jajan, makan we naon nu aya diri mah, ya. Jangan suka jajan, kamu melian kuota, pulsa. Kan belajarnya sudah kayak gini nih nanti. Udah dari luring lagi. HP-na ulah dipakai nu sejen-sejen. Wah, Andi kamu ini nih. Kamu kenal ini. Ini kena nih sama saya. Nih, kamu HP-nya udah dipakai sini nih. Nih, saya ngejaga hati kamu. Neng, ini yang tukang bangunan itu bukan Andi? Kok kamu bohong sama saya? Jangan bohong dong. Ini kamu ada nih. Ini chat dari kamu kebuka sama bapak nih. Ini kamu jam 21 nih masih ini. Kamu jam 21 masih chatan nih. Saya akan laporkan ke Pak Dedi. Kalau kamu ternyata HP-nya nggak dipakai belajar, kamu malah bohong sama saya nggak kenal. Bohong itu kejahatan kalau menurut saya. Karena dari kebohongan itu orang terus akan berbohong. Nih, nggak boleh. Kamu harus jujur. Terus kan janji ini HP-nya nggak boleh dipakai yang lain-lain kecuali untuk belajar. Andi siapa? Tahu nggak? Hah? Pacar yang Ibeng itu? Oh, nggak apa-apa. Kenapa bohong? Pacarnya kata Nur Aini, Andi itu Ibeng, nama aslinya Andi. Oh, Andi namanya? Namanya Andi. Yang, hah? 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 Apa? Nama aslinya Rizky, tapi panggilannya Ibeng. Kalau Andi? Hah? Nama bohongnya? Ada nama bohong segala macam. Ini kata Nur Aini, Andi itu ternyata Ibeng. Nama aslinya Rizky, nama bohongnya Andi, kata Nur Aini. Kamu lebih jujur dari kakak kamu. Kamu mah. Kita itu sayang sama kamu, Febri. Sayang sama kamu biar terarahkan, ya. Kalau nggak sayang ngapain Bapak datang ke sini minta kamu harus sekolah, terus kontrol kamu, nanyain kamu, ngasih tahu kamu. Ya Nur Aini ya, harus sayang sama Bapak Ibu guru. Jadi jangan mereka itu ingin yang terbaik buat kalian, ya. Nanti ini HP kan semakin punya HP itu semakin gampang komunikasi dengan siapapun. Terus kamu bisa menjelajah kemanapun, ya. Nah, jadi ini nanti kalau nggak dipakai untuk daring, diambil aja sama bu gurunya, ya. Kalau pembelajarannya udah nggak daring, disimpan di sekolah, ya, titipin. Nanti kalau kamu ubah gede, kembaliin. Kalau udah tamat, boleh dikembaliin. Udah tamat, boleh. Tapi kalau misalnya nggak dipakai untuk sekarang, nanti besok belajar dari rumah, ya. Nah, ininya kasihin. Tapi kalau enggak, simpan di sekolah sama buku wakil kelas. Nanti ini dititipin di balik kelas. Karena untuk belajar Pak Dedi nitipinnya. Ya, nanti gitu aja ya, HP-nya ya disimpan di bu guru, ya. Nanti kalau kamu mau belajar baru sama bu guru dikasihin. Nanti kalau kamu udah selesai sekolahnya, nah, nanti diserahkan lagi ke kamu, ya. Biar kamu cepat sekolah terus. Gitu. Ya Bu ya. Gitu aja ya. Bapak teh khawatir. Top, jujur. Jujur itu hebat. Di rumah
bantu-bantu ibu cuci piring, nyapu, rumahnya harus bersih kan, rumahnya udah bagus ya. Kemarin dibantu oleh masyarakat. Masyarakat, sekolah bantu. Nanti harus hati-hati, pinter nih yang kecil. Nur Aini punya buku 4 nih. Diambil 1, tinggal diambil 2, tinggal diambil 3, bukunya tinggal berapa? 4. Nah, sekarang 4-4-nya diambil. Tinggal berapa bukunya? Oh, nggak ada teh sama dengan berapa? 0. Nah, matematikanya harus kayak gitu, ngajarin bilangan dan pengurangan. Ngerti? Nih, saya minta HP-nya disimpan di Bu Guru aja ya. Nanti kalau kamu mau belajar baru dikasihkan. Kalau mau belajar pakai ini. Nanti kalau kamu udah tamat baru. Karena HP-nya harus bermanfaat untuk belajar, bukan untuk yang lain-lain. Nanti belajarnya enggak, terus main yang lain-lain pakai HP. Foto segala macam dikirim-kirimin, nanti kan lebih berbahaya. Ya. Jadi ininya saya minta Bu Guru ya, karena masih anak sekolah. Anak sekolah itu tidak boleh pegang HP kecuali untuk kepentingan belajar sebenarnya. Ya. Ya, antosan. Assalamualaikum. Apa bos? Pak, ini kan saya lagi sama Febriani di sekolah. Nah, ini saya periksa HP-nya. Gitu kan. Nah, kan sekolah mah udah tatap muka ya, udah kembali ke sekolah tatap muka biasa. Nah, saya kan periksa HP-nya. Nah, HP-nya itu sih saya nyaranin suruh dititipin aja di gurunya karena udah nggak belajar dari rumah. Nanti kalau udah selesai sekolahnya dikembaliin, bahaya gitu. Ya udah aja, dia mah suruh sekolah lagi aja, nggak usah pegang, kan sudah bilang ya nggak usah pegang HP. Iya, HP-nya barusan suruh saya titipin di Ibu Guru karena saya buka-buka di galerinya sama di WA-nya gitu. Udah gitu. Ada foto-foto pakai lipstik, enggak, video foto-foto pakai lipstik gitu, takut gimana terus di WA-nya udah ada sayang-sayang sama AA itu. Sama siapa? Sama AA Ibeng. Oh gitu, iya, gitu. Ya udah aja kalau begitu. Gini aja dah, HP-nya diambil lagi aja, ambil lagi ke saya. Oh, ya nanti diambil sama bapak aja kali ya. Ya udah ambil sama saya aja, dan saya ambil. Oh iya, ya udah. Karena tujuan saya dia pakai HP kan tujuannya perjanjiannya dia untuk bersekolah. Di sekolah, sekolahnya sekarang udah tatap muka. Sekolahnya udah tatap muka ya, HP-nya Iya. saya ambil lagi. Kalau di HP-nya malah pebobohan, ngapain saya fasilitasin pacaran orang? Iya. Saya suruh titipin ke Bu Gurunya juga dia bilang enggak, katanya gitu. Ya udah aja, gini aja, fakta-faktanya ada kan? Ada. Ya udah nanti saya ambil sore. Iya, terus ini kan Apanya? saya nggak berani ngambil karena yang ngasihnya bapak, terus perjanjiannya juga sama bapak. Itu dia, nanti saya ambil sore. Ya udah. Oke Pak ya. Oke. Ya.